Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Baik. Gimana? Kaifa halukum jami'an? Siswa-siswa kelas 12B yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita rasakan. Di antara nikmat tersebut adalah kita masih diberikan semangat untuk belajar. Kita masih diberikan semangat untuk belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dengan semaksimal mungkin untuk memahami pelajaran. Salah satu pelajaran yang penting di dalam agama kita yaitu pelajaran Salah satu pelajaran yang penting di dalam agama kita yaitu pelajaran fikih faraid. Dan di antara kenapa pentingnya ilmu faraid itu adalah karena ilmu faraid itu sendiri adalah ilmu yang paling pertama nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak dari orang-orang yang tidak mengerti ilmu faraid, ilmu tentang warisan. Ilmu tentang warisan. Naam. Gimana kabar semua antum? Semoga sehat semua ya. Ustaz enggak paham ini peraturan pakai Zoom ini, enggak paham ini. Tapi katanya syaratnya antum semua harus di-mute suaranya biar enggak terganggu suara ustaz. Antum semua memang harus di-mute suaranya biar enggak terganggu semua ustaz. Akmal, masyaallah. Kaifa haluka Akmal? Bi khair ya. Ana lam asma' sautaka lakin ana a'rif jawabaka min lisanika. Masya Allah. Abid itu mau belajar atau mau mabar itu? Duduknya kok kayak nggak mau belajar kayak gitu, patah pinggang kalau duduk kayak gitu tuh. Astagfirullah. Yang lain di mana ini? Abdurrahim, masya Allah. Serius sekali nih. Kita belum mulai nih. Ustaz masih lihat wajah-wajah orang serius belajar atau enggak ini. Hafid, enggak ada orangnya, sembunyi. Kameranya aja yang ada. Rabi'ah, masya Allah, langsung pakai peci ya, cepat-cepat. Dimas Gusfi, masya Allah, kaifa haluk? Mumtaz. Jordan bangun tidur, masya Allah. Faras Jundana sambil apa tuh, ke mall itu?
ما في صوت ما في صوت انظر فاتور سيكي ها طيب أريد لأن هذا أول مرة لا يوجد dimatikan orang itu dari sana. mana pula Dari Google. khair kita bisa hidupkan ini suara Akmal sudah masuk dimatikan. Oh gini bisa suara aja orang buka suaranya semua. Baik, gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ini suara siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabi'ah, Akmal, Faras. Assalamualaikum. Itu siapa ini? Zaki nggak kayak belajar itu. Khair alhamdulillah. Khair alhamdulillah. Ini Yunus kenapa tuh batuk? Yunus kenapa batuk itu? Gak apa-apa. Ini kelihatan ini. Lihat kelihatan ini. Kelihatan sekali ini siapa? Jordan. Pakai bajunya ke apa? Enggak rapi. Waduh, sama. Sama kayak Fahalum sama. Faras. Jayid. Kita mulai belajarnya. Hah? Kita mulai ya. Baik. Nabda bismillah. Bismillah. Baik, perhatikan semuanya. Alhamdulillah pelajaran faraid ini sudah sampai ke permasalahan al-hisab yang sudah kita bahas. Al-hisab khususnya kita sudah sampai ke yang namanya an-nisabul arba'. Kita sudah sampai ke pembahasan an-nisabul arba'. Apa-apa saja an-nisabul arba' tersebut? Yang pertama at-tamatsul, kemudian at-tadakhul, kemudian at-tawafuq, kemudian at-tabayun. Ini cara mencari an-nisabul arba' gunanya untuk mencari aslul mas'alah, asal masalah. Asal masalah. Asal masalah itu yang mana? Asal masalah itu yang ini. Angka 6 yang sudah kita sebutkan kemarin. Bagaimana at-tamatsul? Kalau at-tamatsul cukup dengan satu, salah satunya kita ambil, yaitu jika ada angka 2 dan 2 kita ambil salah satu. Kalau at-tadakhul, jika ada angka 4 dan 2 kita ambil yang paling tinggi, yaitu 4. At-tawafuq, cara mencarinya sudah kita bahas. Kita cari angka yang paling besar yang bisa membagi antara kedua angka. Seperti yang kita sebutkan 6 dan 4. Angka yang paling besar bisa membagi kedua angka ini adalah angka 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 4 dibagi 2 sama dengan 2. Setelah dapat hasilnya, maka setiap hasil ini dibagikan ke angka yang berlawanan, dikalikan ke angka yang berlawanan. Contoh 2 dikali ke 6 sama dengan 12, 3 dikali 4 sama dengan 12, maka hasil 12 tersebut dijadikan asal masalah. Itu gunanya, itu cara at-tawafuq. Adapun at-tabayun lebih gampang lagi. At-tabayun tinggal dikalikan saja. Misalnya angka 2 dan 3.
Ini at-tabayun adalah angka yang tidak ada kesamaan sama sekali. Contoh 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, tidak ada kesamaan sama sekali. Tidak bisa dibagi, maka yang bisa adalah dikalikan langsung. Misalnya 2 dengan 3. Bagaimana cara mencari asal masalah dari angka-angka ini? Tinggal dikalikan saja 2 kali 3, maka hasil dari 2 kali 3 menjadi asal permasalahan. Ini yang paling penting. Pertama kita harus tahu bagaimana cara mencari asal masalah. Dari sini kita bisa belajar nanti ke tingkatan berikutnya dalam ilmu warisan. Bagaimana permasalahan at-tashih, mencari masahul masalah, apalagi itu Ustaz. Itu awal mulanya harus dengan memahami aslul masalah ini. Kalau enggak paham, maka nanti kedepannya lebih ribet. Tapi insya Allah Ustadz husnudzon kepada antum semuanya yang mahir dalam matematika ini, masya Allah Ustadz husnudzon, antum sangat gampang dalam mengkalikan atau membagikan angka-angka yang ada di dalam ilmu faraid. Jayyid. Permasalahan itu sudah selesai. Sekarang kita kembali ke qaidah. Hunaka qaidah mukhtasarah listikhraji aslil mas'alah minal furud. Kaidah yang ringkas untuk mengeluarkan asal masalah, mengetahui aslul masalah. Yang mana itu? Perhatikan. Fa idza kana fil mas'alati fardun wahid au akthar min fardin lakin min jinsin wahid. Jika sebuah masalah itu hanya ada satu fardun maksudnya satu orang yang mendapatkan warisan dengan fardun, ini sudah kita bahas, atau lebih dari satu namun dari satu jenis. Misalnya 2 orang namun dari satu jenis, masing-masing mendapatkan nisfun, setengah. Fa aslul mas'alah, maka asal masalahnya itu bisa kita ambil min maqamil fardhi. Maqamil fardhi itu ya angka 2 yang ada di sini. Ini namanya maqamul fardhi. Kita ambil saja menjadi asal masalah. Contoh, misaluhu matat imra'atun an zaujin wa ukhtin li'ab. Wafat seorang wanita meninggalkan suami dan saudari sebapak. Maka suami mendapatkan setengah, ukhtun li'ab mendapatkan setengah. Pertanyaan kenapa suami dapat setengah, kenapa saudari sebapak dapat setengah, itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Karena permasalahan itu sudah kita bahas di orang-orang yang berhak mendapatkan setengah, orang-orang yang berhak mendapatkan seperempat, orang-orang yang berhak mendapatkan sepertiga, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Maka kalau kita ingin lancar, diulang-ulang terus, diingat syarat dan ketentuannya. Setelah kita dapat maqamul fardhinya dan dia dari jenis yang sama, maka kita ambil salah satu dan dijadikan asal masalah. Dari asal masalah ini kita bagikan lagi 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Demikian caranya. Faidah ini paling penting. Faidah la yajtami fardani min jinsin wahid illa nisf was sudus. Tidak akan bergabung 2 fard, 2 jenis fard, misalnya itu an-nisfu dan as-thuluth, atau as-thuluth dengan as-thumun, itu tidak akan bergabung min jinsin wahid, dari satu jenis, kecuali hanya an-nisf setengah dan as-sudus sepertiga. Jadi kalau an-nisfu bisa ada 2 kita dapatkan seperti contoh di atas. As-sudus juga bisa kita dia ada bergabung di satu permasalahan. Misalnya ibu dapat sudus, kemudian bapak dapat sudus juga, bisa. Adapun yang lainnya tidak bisa. Misalnya as-sulus tidak bisa. Kemudian ar-rubu itu tidak akan terjadi. Ataupun as-thumun itu tidak akan terjadi. Ataupun as-sulusani itu tidak akan terjadi. Yang bisa terjadi hanya an-nisf dan as-sudus saja. Faham ya sampai di sini? Kemudian wa idza kana fil mas'alati aktsar min fardin min naw'in wahid fa aslul mas'alati minal adadil akbar. Apabila di dalam sebuah permasalahan lebih dari satu fardun dari satu jenis,
Fa aslul mas'alati minal adadil akbar. Maka asal masalah itu bisa kita ambil dari angka yang paling besar. Contohnya jenis yang ini sepertinya an-nisfu, ar-rubu'u, as-sumunu. Kemudian jenis yang lain as-sulusu, as-sulusani, as-sudus. Maka dari sini gampang aja kita cari asal masalah. Mana angka yang paling besar? Yang paling besar ya, bukan bagian yang paling banyak. Yang paling besar yaitu as-sumun. Maka kita jadikan as-sumun sebagai asal masalah. As-sulus, as-sulusani, as-sudus. Mana angka yang paling besar? As-sudus. Kita jadikan as-sudus yaitu angka 6 sebagai asal masalah. Ini faidah untuk mempermudah kita untuk mencari aslul masalah. Perhatikan contoh. Misaluhu. Mata rajulun an zaujatin wa bintin. Wafat seorang laki-laki meninggalkan istri dan satu anak wanita. Satu anak perempuan. Zaujah mendapatkan 1/8. Karena apa mendapatkan 1/8? Karena ada anaknya. Kalau tidak ada anak, zaujah dapat berapa? Zaujah dapat 1/4. Ini sudah kita bahas, harus diulang lagi, Ustaz ingatkan. Zaujah dapat 1/8, bint dapat setengah. Maka tinggal kita lihat angka yang paling besar karena dia dari satu jenis, yaitu an-nisfu, ar-rubu'u, as-sumun, satu jenis. Yang paling besar adalah 8, kita jadikan asul masalah. 8 bagi 8, 1, 8 bagi 2, 4. Paham? Seperti itu. Faidah. Lagi-lagi ada faidah. Perhatikan faidah ini. La yajtami'u thumun ma'ar rubu' wala ma'as thuluth. Tidak akan bertemu dan bergabung antara 1/8 dengan 1/4. Atau dengan 1/3, itu tidak akan bergabung. 1/8 tidak akan bergabung dengan 1/4 atau dengan 1/3. Ingat ini, 1/8 tidak akan bergabung atau bertemu atau berjumpa di dalam satu permasalahan dengan 1/4 ataupun dengan 1/3. Tidak akan bertemu dan bergabung di dalam satu permasalahan. Wa idza ijtama'a fil mas'alati fardani fa akthar. Wa idza ijtama'a fil mas'alati fardani fa akthar min naw'aini mukhtalifaini fa aslul mas'alati kattali. Apabila bergabung di dalam satu permasalahan 2 fardun atau lebih dari 2 jenis yang berbeda. 2 fardun atau lebih dari 2 jenis yang berbeda. Siapa yang raise hand? Apa arti raise hand? Angkat tangan. Angkat tangan. Abdul Rahim. Ada apa Abdul Rahim? Gimana cara kita bisa dengar suara mereka? Satu orang. Afwan Zat, afwan. Kepencet Zat. Kepencet doang. Kepencet. Khalas? Ya. Khalas. Baik. Kita lanjutkan kembali. Wa idza ijtama'a fil mas'alati fardani fa akthar min naw'aini mukhtalifaini fa aslul mas'alati kattali. Apabila bergabung di dalam satu permasalahan 2 fardun atau lebih dari 2 jenis yang berbeda, maka asal masalahnya seperti berikut. Perhatikan, idza ijtama'a, apabila bertemu an-nisfu di sini, perhatikan tabelnya, an-nisfu ma'a ats-tsulutsani, as-sulus, as-sudus, an-nisfu, as-sulusani, as-sulus, as-sudus. Fa aslul mas'alati min as-sittah. Asal masalahnya 6. Apabila bergabung antara setengah,
2/3, sepertiga, 1/6, maka asal masalahnya 1/6. Contoh, misaluhu mata rajulun an bintin wa ummin. Bint wa bint mendapatkan an-nisf, dapat as-sudus, maka asal masalahnya 6. Selesai. 6 bagi 2 3, 6 bagi 6 1. Wadih? Contoh lain, idza ijtama, apabila bergabung antara ar-rubu' 1/4 dengan as-sulusani, as-sulus, as-sudus. Apabila bergabung antara ar-rubu' dengan as-sulusani 2/3, as-sulus 1/3, as-sudus, maka fa aslul mas'alati min 12. Asal masalahnya adalah 12. Asal masalahnya adalah 12. Bagaimana kita mengetahui ini Ustaz? Dengan an-nisabul arba' tadi, dengan an-nisabul arba'. Perhatikan angkanya, di sini 4, di sini 3, di sini 3, di sini 6. 3 3 6. 3 dengan 3 at-tamatsul kita ambil 1. 3 dengan 6 ini apa permasalahannya? At-tadakhul. 3 dengan 6 at-tadakhul kita ambil yang paling besar 6. 6 dengan 4. 4. Ini permasalahannya at-tawafuq seperti yang sudah kita contohkan. At-tawafuq. Bagaimana cara mencari at-tawafuq? 4 sama 6 dicari angka yang paling besar untuk membagi keduanya, maka yang bisa membagi keduanya adalah angka 2. Angka 4 bagaimana Ustaz? Angka 4 paling besar, tapi tidak bisa dibagikan dengan 6. Jadi 2 yang paling besar. 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 3. Tinggal dikalikan. 3 kali 4 12, 2 kali 6 12. Seperti itu cara at-tawafuq. Sama dengan an-nisabul arba' tadi. Namun di sini apabila bergabung antara rubu', as-sulusan, as-sulus, as-sudus, maka asal masalahnya 12. Contoh, mata rajulun an, wafat seorang meninggalkan istri wa ibu dan ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Zaujah mendapatkan 1/4 karena tidak ada anak, dapat 1/3 karena tidak ada anak keturunan dan tidak ada jamaah dari saudara-saudarinya. Ukhtun syaqiqah mendapatkan setengah. Maka perhatikan 4 3 2. 4 3 dan 2. Ukhtun syaqiqah dapat setengah. 4 3 dan 2, kenapa dia 12? Perhatikan. Dengan an-nisabul arba' bisa juga. Namun dengan metode yang ini, idza ijtama'a ini, maka bisa juga. Dengan an-nisabul arba' bisa didapat hasilnya. Perhatikan cara mendapatkan hasil dengan an-nisabul arba'. 2 dengan 4 ini at-tadakhul, maka kita ambil yang paling besar 4. 4 dengan 3 ini apa angkanya? Angkanya ini at-tabayun. Kalau at-tabayun caranya bagaimana? Kita kalikan 4 kali 3 12. Dengan cara ini idza ijtama'a ini juga bisa. Apabila bergabung 1/4, 2/3, 1/3, 1/6. Maka kita perhatikan berapa angkanya? Angkanya aslul masalahnya 12, sama hasilnya. Sama hasilnya. Yang lain, idza ijtama'a ats-tsumun 1/8 ma'a dengan 2/3 as-sulusan, kemudian as-sulus, kemudian as-sudus. Apabila bergabung maka asal masalahnya adalah 24. Dari mana dapat hasil asal masalahnya 24 ini? Dengan an-nisabul arba' juga bisa. Perhatikan 8 3 3 6. Kita bahas 3 3 ini at-tamatsul, ambil salah satu saja. 6 dengan 3 ini at-tadakhul, kita ambil yang paling besar 6. 6 dengan 8. 6 dengan 8 ini bagaimana? Apakah bisa at-tadakhul? Tidak bisa. At-tabayun terlalu besar angkanya. Kalau at-tabayun dikalikan 6 kali 4, 6 kali 8 terlalu besar. Maka caranya dengan at-tawafuq ini. At-tawafuq kita cari angka yang paling besar. Kalau 2 bisa juga. 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3 bisa. Namun 4 bagaimana? Bisa juga. Tapi lagi-lagi 4, 8 bagi 4 2, 8 bagi 4 2, 6 bagi 4 tidak bisa. 6
6 bisa, 6 bagi 6 bisa, 8 bagi 6 nggak bisa. Jadi yang paling pas adalah 2 di sini. 8 bagi 2 4, 6 bagi 2 3. 6 bagi 2 3, maka dikalikan. 3 kali 8 hasilnya 24. 4 kali 6 hasilnya 24. Makanya dia asal masalahnya 24 di sini. Contohnya zaujah wa bint wa jaddah. Istri, anak perempuan dan nenek. Zaujah dapat 1/8 karena ada bint, bint dapat setengah, 1/2, setengah. Jaddah dapat 1/6 karena jaddah di bagian 1/6 dia. Lihat angkanya 8, 2 sama 6. 8, 2 sama 6, 2 masuk ke 8. 8 sama 6 ini at-tawafuk, hasilnya 24. 24 bagi 8 3, 24 bagi 2 12, 24 bagi 6 4. Selesai. Selesai. Dari sini ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya silahkan saja. Baik. Itu permasalahan kita. Naam. Mana ini untuk melihat semuanya? Di sini ada yang bertanya, silakan bertanya. Tafadhal Ammar is'al. Intadhir ya Ammar. Kita unmute dulu ya. Fadhal Ammar, tekan. Afwan, tadi cuma dada aja Ustaz. Na'udzubillah. Taqillah ya walad. Anda mau angkat tangan. Taqillah ya walad. Ada yang bertanya? Yang bertanya angkat tangan, enggak apa-apa. Jelas semua atau tidur semua nih? Rabi'ah, kaifa? Wadih atau ghair wadih? Hah? Rabi'ah. Aywa. Aina Rabi'ah? Rabi'ah, kita coba dengar suaranya Rabi'ah nih. Rabi'ah. Fadhal Rabi'ah. Aina sautuka ya Rabi'ah? Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana? Jelas atau enggak jelas? Ya begitulah Ustaz. Pusing juga Ustaz nengok banyak kali angka Ustaz. Antum bukan nengok angka, nengok teman-temannya kayaknya. Anak kecilin dari tadi Ustaz apanya. Anak nengok angka Ustaz. Pusing. Angka yang mana yang pusing? Antum pusing karena enggak murojaah terus angka-angkanya itu, iyalah pusing. Padahal angkanya enggak ada yang berubah dari yang awal kita belajar, enggak ada yang ditambah. Kan angkanya antara an-nisfu, ar-rubu, ats-tsumun. Kemudian ats-tsulus, ats-tsulusan atau ats-tsulusani, ats-tsulus, as-sudus. Ya. Itu aja angkanya. Kayak dapat 24, 12 itu memang pembagian hartanya 12 atau gimana Ustaz? 24, 12. Nanti hartanya dibagi 12. Dibagi 12. Berapa hasilnya itu? Misalnya angkanya 100 juta, bagi 12. Bagi 12 bagian. Ya udah dapat hasilnya, per orangnya tinggal dibagi ke per orangnya. Orangnya dapat berapa bagian? Ada yang dapat 2 bagian, ya dia tinggal dikasih 2 bagiannya. Ada yang dapat 4, tinggal dibagi. Selesai. Tapi tadi cara pembagiannya udah diatur ke apa tadi ya Ustaz? Yang jenis-jenisnya tadi ya? Yang setiap orang dapat berapa itu sudah di situ permasalahannya. Baik Ustaz, itu aja Ustaz. Ada yang lain? Yang lain silahkan bertanya, nggak apa-apa. Sebelum kita tutup. Ini siapa yang ghaib? Siapa yang tahu ini? Raisul fasalnya masih Rabi'ah ini. Ini 1 orang 3 orang. Rizki kok ada 3 orang itu? Rizki kok ada 3 orang? Rizki, mana Rizki nih? Kita coba suaranya dulu. Enak Rizki.
Rifki. Hada Rifki. Rizki hada. Rizki. Assalamualaikum Rizki. Ini ketua kelasnya nih. Ketua kelas. Mana tekan? Ini Ustadz suruh unmute. Tekan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ketua gengnya nih. Kalau Ada di rumah Raffi. Di rumah Raffi atau di Raffi rumah? Di di rumah Raffi, Ustaz. Di rumah Raffi ini siapa? Rifki. Oh, Rifki. Di rumah Raffi berapa orang di situ? 3 orang, Ustaz. Mabar. Enggak, HP mereka habis baterai, Ustaz. HP mereka habis baterai. Kok bisa Nah. habis baterai? Tadi malam begadang, Ustaz. Jadi mana begadang. Sekarang ya sambilan aja belajar gitu. Iya. Baik, di sini yang bingung kayak Usama siapa? Itu Raffi sama Suli kok belajarnya sambil tidur-tidur itu. Sini, Lili. Nampak yang kali. Belajar kok sambil tidur-tidur. Emang Ustadz lagi nyanyi? Suli. Afwan, Ustaz. Ustaz. Afwan. Ustaz. Astagfirullah. Halas. Jadi kalau ada yang mau bertanya ke depannya, entah itu Usama, entah Ammar, jangan hanya dada-dada aja. Kemudian yang lain siapa? Fahim, Zuhri, Jordan, Yunus, Abid, Faras, Huzaifi. Huzaifi kenapa ini? Huzaifi nggak ada videonya ini. Nggak dipasang ya. Fatur, waduh, kayak udah mau tawuran ini. Mana tadi? Baik. Hafid, gimana rumahnya Hafid? Hafid nih, tahu tidak Hafid, sedikit lagi. Astagfirullah Zaifi. Kamu tuh ngapain di kamar tadi? Push up. Mana nih Hafid? Ada itu Hafid, ada Hafid. Enggak di apa ini, ada anak Asto unmute. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hafid. Mana beliau nih? Siapa yang gaib ini? Kayaknya hadir semua ini. Masya Allah, rumahnya, lihat rumahnya. Banjir lagi, Ustaz. Masih banjir lagi ya, naudzubillah. Jangan sempat jadi duyung nanti Hafid, naudzubillah. Jangan jadi duyung Hafid ya. Main kemari lah, Ustaz. Waduh, banjir kayak gitu kayak mana Ustaz main ke sana? Ajak Uzaifi itu belum mandi tuh, ajak Uzaifi belum mandi itu. Ya mana ini cara bisa. Dah, insyaallah Uzaifi pula apa? Hafid. Kalau ada yang nggak jelas, nanti pertemuan berikutnya bisa ditanyakan ya. Kayak yang di WA Ustadz lagi rusak. Jadi ditanyakan aja ya. Oke, Ustaz. Tayyib. Sekarang waktunya sudah selesai. Jazakumullahu khairul jaza. Alhamdulillah sepertinya hadir semua 19 orang. Oh, banyak yang nggak hadir ini. Randi mana? Randi dah nggak apa lagi ya? Nggak ulun nuha lagi ya? Geleng-geleng itu apa? Randi, kemudian Ustaz lihat dulu ya, yang hadir, yang nggak hadir. Randi, Fahim mana Fahim? Tadi ada kalau nggak salah, kok udah keluar aja. Ada Fahim.
Siapa lagi nih? Oh iya, Ahmad Riyandi. Nah, Ahmad Riyandi mana nih? Siapa lagi yang hadir? Nanti Ustadz lihat nih nama-namanya udah tercatat semua di sini. Tayyib, kita tutup. Jazakumullah khairul jaza. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.